warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Tidar. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Nah, sampah itu merupakan sisa atau buangan yang tidak dapat digunakan kembali, akan tetapi bisa didaur ulang. Sampah itu ada dua macam, ada sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum sampah itu dibuang, sampah itu harus mengalami sebuah pengelolaan sampah. Nah, kenapa kita harus mengelola sampah? Karena sampah itu menimbulkan dampak negatif. Antara lain ada pencemaran lingkungan, kemudian dampak bagi kesehatan, dan dampak-dampak lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan dengan 3 cara. Ada reuse, recycle, dan reduce, atau bisa disingkat dengan 3R. Pengelolaan sampah itu bisa meminimalisir atau mengurangi dampak-dampak lingkungan dan dampak-dampak lainnya. Untuk itu, simak video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang definisi pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah itu merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Nah, ada 2 paradigma tentang sampah. Yang pertama ada paradigma lama dan yang kedua ada paradigma baru. Paradigma lama tentang sampah yaitu ada sumber sampah, kemudian ke pewadahan, setelah ke pewadahan itu kemudian ke pengumpulan dan pemindahan. Nah, setelah itu tidak ada pengelolaan sampah dan langsung ke pembuangan akhir. Paradigma lama ini yang akan menimbulkan dampak negatif karena menyebabkan penumpukan sampah yang lebih banyak. Kemudian muncullah paradigma baru terkait sampah, yaitu sumber sampah, kemudian masuk ke pewadahan pemilahan, baik itu anorganik atau organik. Yang sampah organik dimasukkan ke sampah organik dan yang sampah anorganik dimasukkan ke wadah yang anorganik. Setelah ke pewadahan, kemudian ke pengumpulan. Nah, di pengumpulan itu terdapat pemilahan kembali. Setelah diproses itu, langsung ke pengangkutan dan pengelolaan. Nah, pengelolaan itu ada daur ulang, kemudian composting, kemudian pembakaran. Nah, setelah itu sampah ke pembuangan akhir. Munculnya paradigma baru ini sangat memberikan dampak positif. Yang pertama, bisa mengurangi polusi, kemudian pencemaran, mengurangi sampah, dan sangat berguna bagi kita semua. Seperti kompos bisa menyuburkan tanah dan bisa menyuburkan tanaman, kemudian daur ulang dari barang bekas, kemudian menjadi nilai ekonomis dan nilai guna, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa pengelolaan sampah itu ada 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau bisa disingkat dengan 3R. Nah, di kali ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu reduce. Nah, prinsip dari reduce itu sendiri yaitu mengurangi dan menghemat. Seperti jangan boros kalau Anda belanja. Kemudian, perhitungkan dengan cermat setiap rencana belanja Anda. Kemudian ada hemat memakai barang, listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya. Kemudian jangan buang barang sisa yang masih dapat dipakai. Simpan barang sisa, pergunakan dahulu barang yang ada atau dalam persediaan, dan cegah pembuangan sampah di perjalanan atau di luar rumah. Nah, inti dari reduce itu sendiri yaitu mengurangi yang berpotensi menimbulkan sampah dan menghemat apapun itu, seperti bahan bakar, kemudian listrik, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu reuse.
Prinsipnya menggunakan kembali tanpa mengalami perlakuan. Contohnya, itu pergunakanlah barang yang dapat Anda pakai beberapa kali, kemudian pakailah kertas pada kedua sisinya. Yang ketiga, sumbanglah dengan ikhlas barang yang telah tidak Anda gunakan kepada yang memerlukan. Yang keempat, itu cek persediaan barang Anda 3 bulan sekali untuk disortir, disumbangkan atau diberi nilai tambah. Dan yang kelima, kreatiflah menggunakan kembali barang-barang bekas Anda. Prinsip yang terakhir yaitu recycle. Prinsipnya menggunakan kembali dengan mengalami perlakuan atau mendaur ulang. Nah, contohnya itu memakai pembungkus atau alas makanan dari daun atau bahan lain yang mudah didaur ulang. Kemudian, hindari pemakaian plastik, styrofoam, dan lain-lain yang sukar didaur ulang. Kemudian, kreatiflah mendaur ulang. Seperti sisa kain dijadikan menjadi selimut atau lap, kemudian daun kertas dan sampah yang organik. Selanjutnya, memisahkan limbah atau sampah organik dan anorganik. Yang kelima itu membuat kompos dari sampah organik atau daun kebun, sisa bahan sayur, dan lain sebagainya. Kemudian, merapikan sampah organik atau kertas plastik logam agar mudah diambil yang memerlukan untuk didaur ulang, atau kita bisa mendaur ulangnya sendiri. Terdapat konsep 3R pada sumber. Yang pertama itu ada produsen. Nah, seandainya kita sebagai produsen, itu kita juga harus menerapkan konsep 3R seperti menghasilkan produk berbahan daur ulang, menghasilkan produk yang mudah didaur ulang, kemudian menghasilkan produk berdaya tahan lama, dan memberi keterangan bahan yang digunakan. Nah, jika kita menjadi penjual, maka kita juga harus menerapkan konsep 3R seperti melakukan pengemasan yang hemat sampah, kemudian menyediakan tampungan bahan daur ulang. Nah, di pemerintahan juga harus melakukan konsep 3R, yaitu menyediakan fasilitas pendukung 3R dan melakukan promosi atau penyuluhan. Dan yang terakhir, ketika kita menjadi konsumen atau pembeli, sebaiknya kita harus menerapkan konsep 3R, yaitu memilih produk berbahan daur ulang, kemudian memilih barang yang benar diperlukan agar tidak menambah sampah, kemudian membeli barang berdaya tahan lama, kemudian membatasi bungkus atau kemasan, seperti kita bisa menggunakan tas belanja. Dan yang terakhir, melakukan pemilahan. Terima kasih.